ngikutin devil ataupun iblis terkuat yang ada di Chainsaw Man. Ya gue juga tahu udah banyak banget yang bikin konten serupa. Cuman ya udahlah ya, toh gue juga bikinnya versi gue sendiri. Dan biar beda dari yang lain, devil yang gue masukin ada 12. Jadi ya udah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini dia 12 devil terkuat yang ada di Chainsaw Man. Di nomor 12 ada Typhoon Devil ataupun Iblis Topan. Iblis yang merupakan perwujudan ketakutan orang-orang terhadap badai ataupun topan. Nah, Typhoon Devil sendiri pertama kali muncul sebagai sekutunya Reze. Dia punya wujud yang menyerupai seorang bayi raksasa dengan isi otaknya yang keluar dan juga tubuh yang dipenuhi isi perutnya yang berputar-putar bagaikan badai. Sesuai dengan namanya, kemampuan utama dari Typhoon Devil adalah menciptakan angin topan ataupun badai. Pusaran topan yang dihasilkannya sendiri memiliki jarak dan daya hancur yang cukup besar dan mengerikan. Selain itu, Typhoon Devil juga bisa menyamarkan wujudnya sebagai pusaran kecil di sebuah genangan air, yang tentunya kemampuan ini bisa ia gunakan untuk bersembunyi ataupun memata-matai musuhnya. Di nomor 11 ada Eternity Devil ataupun Iblis Keabadian. Berbeda dengan kebanyakan iblis lain, Eternity Devil ini memiliki wujud mengikuti ruangan yang ia tempati. Walau wujud iblis ini gede dan aneh banget, tapi sebenarnya Eternity Devil ini punya inti tubuh yang kecil dan unyu sekali. Yang mana bisa dibilang itu juga merupakan kelemahan dari Eternity Devil. Nah, kemampuan utama dari Eternity Devil sendiri adalah memanipulasi ruangan yang ia huni. Dengan kemampuannya ini, Eternity Devil bisa membuat tempat yang ia huni seakan-akan tak memiliki jalan keluar. Ataupun ya simpelnya, Eternity Devil ini bisa memerangkap mangsanya lewat ruangan yang ia huni. Dan tak hanya sampai di situ saja, ketika mangsanya sudah masuk ke dalam perangkap Eternity Devil, waktu tiba-tiba akan berhenti, yang tentunya akan membuat Eternity Devil jadi jauh lebih menyeramkan lagi. Apalagi dalam ruangan yang dimanipulasinya, Eternity Devil bisa menyerang kapanpun dia mau. Denji saja sebagai tokoh utama perlu waktu 3 hari non-stop untuk mengalahkan si Eternity Devil ini. Di nomor 10 ada Blood Devil ataupun Iblis Darah, alias siapa lagi kalau bukan Power. Meski Power ini bisa dibilang sebagai salah satu karakter lawak di Chainsaw Man, tapi untuk urusan kekuatan, Power ini kagak bisa dianggap remeh. Nah, kemampuan utama Power sendiri adalah memanipulasi darah. Power mampu menciptakan berbagai senjata dari darahnya, seperti pisau, palu, ataupun tombak. Dan tak hanya itu, Power juga adalah petarung yang memiliki refleks cepat dan juga penciuman tajam. Makanya tak heran, walaupun hanya dalam wujud Fin ataupun Majin, Power masih mampu membantai gerombolan zombie seorang diri. Apalagi dalam wujud Devilnya, Power sukses membuat Makima sampai kewalahan. Cuman yang menjadi kelemahannya, si Power ini masih punya ketakutan terhadap beberapa Devil. Dan itulah mengapa gua taruh Power di urutan ke-10. Oke, lanjut. Di nomor 9 ada Katana Man ataupun Katana Devil. Merupakan salah satu hybrid, gabungan antara manusia dan juga devil. Tidak banyak yang diketahui dari identitasnya. Tapi yang pasti, Katana Man adalah cucu dari ketua Yakuza yang mempekerjakan Denji di awal cerita. Nah, ketika berubah menjadi devil, Katana Man ini akan menumbuhkan 3 bilah pedang dari kepala dan kedua lengannya. Selain itu, dia juga jadi pakai topi yang entah dari mana asalnya. Sementara untuk kemampuannya sendiri, sama seperti hybrid lain, Katana Man ini punya beberapa hal spesial jika dibandingkan dengan devil pada umumnya. Salah satunya adalah kagak bisa mati ataupun immortal. Tentu selain itu, sesuai dengan namanya, Katana Man ini ahli menggunakan pedang ataupun katana. Tapi yang mengerikan dari Katana Man sebenarnya bukanlah itu, melainkan kecepatannya yang gila banget. Ada satu skill Katana Man di mana dia bakalan ngedes sambil menebas lawannya dalam sekejap mata. Dan salah satu yang menjadi korbannya adalah tokoh utama. Yap, benar, Katana Man menjadi orang pertama yang mampu mengalahkan Denji dalam duel pertarungan. Di nomor 8 ada Crossbow Devil. Masih sama seperti Katana Man, Crossbow Devil ini adalah hybrid dengan Quan Chi sebagai hostnya.
Crossbow Devil sendiri menurut gua merupakan devil yang sebenarnya gak terlalu kuat. Cuman Quan Chi sebagai hostnya berhasil menjadikan Crossbow Devil menjadi sangat kuat. Secara Quan Chi sendiri adalah salah satu pemburu iblis veteran sama seperti Kishibe, yang pastinya dari segi iblis bom. Hostnya sendiri adalah salah satu wanita tercantik di Chainsaw Man. Siapa lagi kalau bukan Reze? Nah, berbeda dengan Quan Chi yang hanya kuat di hostnya saja, Reze yang bergabung dengan Bom Devil ini bagaikan combo hybrid maut yang mengerikan. Reze sendiri adalah salah satu pasukan Rusia yang sudah dilatih sejak dia masih bocil. Tentu kemampuan bertarungnya kagak perlu diraguin. Ditambah dengan Bom Devil, iblis yang sudah pasti membawa kehancuran dengan skala yang luas, menjadikan Reze ini sebagai karakter yang kuat mampus. Kemampuan utama Reze ketika berubah menjadi Bom Devil sendiri adalah membuat bom dan juga ledakan. Reze bisa mengubah seluruh anggota tubuhnya menjadi bom ataupun ledakan. Reze juga bisa terbang menggunakan ledakannya. Dan yang jelas Reze ini akan jadi lawan yang sangat tangguh ketika berhadapan dengan Chainsaw Man. Di nomor 6 ada Doll Devil ataupun iblis boneka. Iblis ini dikontrak oleh Santa Claus. Doll Devil sendiri belum pernah menampakkan wujudnya. Tapi walaupun begitu, Doll Devil ini punya ability yang mengerikan sekali. Yakni dia bisa mengubah manusia menjadi boneka. Dan ini sifatnya menular. Jadi manusia yang sudah berubah menjadi boneka juga bisa mengubah manusia lain jadi boneka juga. Lewat sentuhan fisik. Udah kayak virus aja ya. Dan Santa Claus sebagai pengontrak dapat memanfaatkan kekuatan Doll Devil secara maksimal. Karena selain itu, Doll Devil juga bisa membuat boneka sempurna. Boneka sempurna ini adalah manusia yang sudah ada di bawah kendalinya Santa Claus. Santa sendiri biasanya menggunakan boneka ini untuk dijadikan tumbal dan juga orang yang mengontrak iblis lain. Nah, selain itu, boneka sempurna ini juga bisa dijadikan wadah Santa Claus untuk mentransfer kesadarannya apabila dia diambang kematian. Bisa dikatakan ini membuat Santa Claus jadi abadi, walaupun di manganya udah ada counternya. Terakhir, Santa Claus juga bisa mengkombinasikan kekuatannya Doll Devil dengan Darkness Devil, yang mana itu menjadikan Santa Claus berwujud monster dengan kekuatan yang dibuff di segala aspek. Pokoknya jadi makin mengerikan lah. Di nomor 5 ada Hell Devil ataupun iblis neraka. Hell Devil sendiri punya wujud seperti hewan mitologi Yunani, yakni centaur yang dipenuhi oleh api. Walau namanya sangat sangar, namun untuk skill bertarungnya sendiri belum sama sekali diperlihatkan. Tapi gue yakin Hell Devil ini sangat kuat. Nah, alasan gue taruh Hell Devil di nomor 5 itu karena ia mampu memindahkan makhluk lain ke neraka. Yang mana di neraka sendiri adalah tempat di mana para devil kuat ngumpul. Jadi sebenarnya hanya dengan satu skill ini saja, Hell Devil udah bisa bikin lawannya ketar-ketir. Lanjut di nomor 4 ada Gun Devil ataupun iblis senapan. Iblis yang kelas kekuatannya udah beda dengan yang gua udah sebutin dari tadi. Karena Gun Devil ini menjadi iblis dengan angka pembunuhan paling tinggi di Chainsaw Man untuk sejauh ini. Gun Devil sendiri belum pernah muncul diperlihatkan dalam wujud 20% saat dipanggil oleh Amerika. Meski hanya 20% saja, wujud Gun Devil ini udah gede banget. Gun Devil punya wujud monster yang dipenuhi oleh berbagai senapan di sekujur tubuhnya. Dan untuk kemampuannya sendiri, Gun Devil ini cuma bisa nembak aja sih sebenarnya. Tapi range dan speednya itu udah kagak ngotak. Bayangin nih, hanya dengan 20% kekuatannya saja, Gun Devil mampu membantai ribuan warga Jepang hanya dalam hitungan detik saja. Apalagi di 100% kekuatannya, hanya butuh 5 menit bagi Gun Devil untuk membantai 1,2 juta penduduk di muka bumi. Gokil banget kan? Oke, di nomor 3 ada Control Devil alias Makima. Nah, kemampuan utama Makima sendiri adalah mampu mengontrol ataupun mengendalikan makhluk lain. Hanya dengan kemampuan ini saja, Makima ini bisa dibilang hampir tak terkalahkan. Makima bisa membuat pasukannya sendiri
bisa menggunakan berbagai kemampuan devil lain, bisa mendapat informasi di seluruh dunia, dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi. Selain itu, di luar ability utamanya, kemampuan fisik Makima juga di atas rata-rata. Penciuman Makima juga sangat tajam. Dan yang paling ngeheknya lagi, Makima ini sangat sulit untuk dibunuh. Karena berkat kontraknya dengan Perdana Menteri Jepang, membuat serangan ataupun luka yang diterima Makima akan berpindah ke warga Jepang secara acak. Makanya gak heran ya, mengapa Makima ini gua taruh di top 3 jajaran iblis terkuat. Ya karena emang sepowerful itu. Apalagi Makima juga manipulatif. Makin tambah kuat lagi nih, rendang 1. Cuman ada yang lebih kuat sih. Di nomor 2 ada Chainsaw Devil ataupun Chainsaw Man. Iblis yang jadi judul sekaligus tokoh utama dari seri Chainsaw Man. Kemampuan utama dari Chainsaw Man sendiri adalah gergaji mesin. Chainsaw Man bisa menggergaji dan pakai rantai dari gergajinya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Cuman kemampuan fisik, skill bertarung, speed, apalagi daya tahan dan regenerasi dari Chainsaw Man ini bisa dibilang udah kagak ngotak. Dan yang lebih dari itu semua, Chainsaw Man ini adalah devil yang tak terkalahkan. Jadi meski sudah dibuat tumbang berapa kali pun, Chainsaw Man ini pasti selalu bangkit kembali. Makanya waktu masih di neraka, Chainsaw Man ini sampai mendapat julukan Hero of Hell ataupun pahlawan dari neraka. Selain itu, yang membuat Chainsaw Man sangat ditakuti oleh devil lain, itu dikarenakan Chainsaw Man mampu menghapus eksistensi dari devil yang dia makan. Jadi kan sebenarnya devil itu bisa dikatakan abadi. Karena ketika mereka mati, mereka akan bereinkarnasi kembali, entah itu di bumi ataupun di neraka. Nah, tapi ketika Chainsaw Man memakan devil, nama devil tersebut akan terhapus. Simpelnya, devil yang dimakan oleh Chainsaw Man akan sepenuhnya mati. Maka dari itu, Chainsaw Man ini jadi devil yang sangat ditakuti sekaligus jadi incaran banyak devil lain. Di nomor 1 ada the one and only Darkness Devil ataupun iblis kegelapan. Mungkin kalian pada gak setuju kenapa gua agak taruh Chainsaw Man di nomor 1. Tapi ya kalau menurut gua, untuk saat ini Darkness Devil masih lebih kuat daripada Chainsaw Man. Alasannya karena Darkness Devil merupakan satu-satunya Primal Devil yang pernah muncul untuk sejauh ini. Primal Devil adalah devil yang muncul dari ketakutan murni manusia dan juga belum pernah mengalami kematian. Jadi ya Darkness Devil ini bisa dikatakan hidup abadi di neraka. Wujud dari Darkness Devil sendiri gak bisa gue deskripsikan secara mendetail.